Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami hendak mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami,
apapun yang kami lakukan, semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah semua yang hamba perkatakan, itulah merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini kami ditemukan kudus di hadapan-Mu oleh karena pengampunan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus menyadari bahwa ada dua sisi kehidupan yang menjadi pilihan hidup, dan setiap manusia selalu diperhadapkan pada dua pilihan ini, yaitu kehidupan dunia saat ini dan kehidupan dunia yang akan datang. Saudaraku, disinilah kita dituntut untuk menentukan pilihan kehidupan. Apakah kita mau memilih kehidupan dunia saat ini atau memilih kehidupan dunia yang akan datang? Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita bisa memilih dua-duanya, sebab dimensi kehidupan keduanya berbeda. Nah saudara, kalau kita memilih kehidupan dunia saat ini, sudah bukan rahasia lagi. Orang yang memilih kehidupan dunia saat ini, maka fokus hidupnya, pikirannya hanya ditujukan kepada segala sesuatu yang bisa ia nikmati saat ini. Dunia dengan segala kesenangannya, pesta pora dan hawa nafsu dunia. Dan inilah yang disebut sebagai hidup menurut keinginan daging. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima mulai ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan baik, dari kebenaran ini, walaupun pada bagian terakhir di ayat 21 firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun pada kenyataannya tidak banyak orang mau serius memperhatikan peringatan ini. Padahal itu merupakan peringatan keras, sebab sudah menyangkut kehidupan kekal. Jadi kalau kita tidak mau memikirkan akan hal ini dengan serius, kita menjadi orang yang paling bodoh. Karena kita pada akhirnya menukarkan kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan dengan kesenangan yang sementara. Oleh sebab itu kita tidak boleh salah memahami akan kasih karunia Allah. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Di mana firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah saudaraku, kalau kita memilih kehidupan yang akan datang, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Allah. Orang yang memilih untuk menikmati kehidupan dunia yang akan datang adalah orang-orang yang bijak. Sekali lagi, orang-orang yang bijak, orang-orang yang mencintai hidup yang sesungguhnya, hidup yang begitu berharga. Nah saudaraku, kalau kita memilih dunia yang akan datang, maka fokus hidup kita sudah tidak ditujukan lagi kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Di mana kita akan menyadari sungguh bahwa dunia saat ini hanyalah tempat pengungsian sementara. Sementara kita menantikan dunia yang sesungguhnya, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Nah saudaraku, oleh sebab itu kita harus mulai belajar mengarahkan fokus hidup kita,
memindahkan hati dan pikiran kita hanya kepada perkara-perkara sorgawi dan tidak mau lagi terikat dengan dunia ini. Dan itulah yang firman Tuhan inginkan. Matius pasal 6:21, firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap menyadari bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, untuk apa kita mengarahkan fokus kita kepada dunia ini? Semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, saat ini kita memilih yang mana? Apakah kita masih memilih dunia ini atau kita sudah mengarahkan fokus kita kepada dunia yang akan datang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan hidup kita yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Allah telah memberikan kasih karunia kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang Allah berikan dengan cara kita tetap mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Ingat saudaraku, kita sudah tahu benar bahwa waktu hidup kita di dunia ini singkat, hanya 70-80 tahun. Bahkan kalau di umur 80 pun, firman Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu, tetaplah berjuang di tengah-tengah sulitnya kehidupan dunia ini, supaya kita mengalihkan fokus hidup kita hanya kepada dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru, di mana disitulah kita akan berjumpa muka dengan muka bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan memerintah sebagai Raja di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan di sanalah kita akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, sebab di kerajaan Bapa di sorga tidak ada lagi tangis dan air mata, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi hati yang terluka. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tinggal di dalam kasih Bapa penuh dengan kemuliaan. Tetapi orang-orang yang masih mau memilih dunia saat ini, maka mereka akan terbuang ke dalam kengerian dan kedahsyatan kekekalan. Itulah siksaan yang tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menyadarkan kita untuk tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia ini, tetapi kita arahkan fokus hidup kita kepada dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa saat ini ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus benar-benar mengarahkan fokus kami, mengarahkan tujuan hidup kami untuk dunia yang akan datang. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.